Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi daraini amin. Babu salatil aidain. Kita mengingatkan tentang fikih salat Id supaya ada bekal ketika melaksanakan salat Id. Ai salati Idayil Fitri wal Adha, yaitu dua Id adalah salat Id al-Fitri dan salat Id al-Adha. Salat Id al-Fitri itu awal Syawal dan salat Idul Adha pada 10 Zulhijjah. Wa salatul Idul Adha afdal. Salat Idul Adha itu lebih utama dari salat Idul Fitri. Li wurudiha fil Quran, karena ada nasnya di dalam Al-Quran. Dan juga dia berada pada bulan haram yang terdapat dua ibadah, yaitu haji dan udhiyah, kurban. Adapun tentang nas di Al-Quran pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka salatlah kamu. Salat di sini adalah salat Idul Adha li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, kemudian sembelihlah binatang kurban. Maka dari sini ulama berpendapat salat Idul Adha itu lebih utama dari salat Idul Fitri. Tetapi takbir Idul Fitri itu lebih utama dari takbir Idul Adha. Karena takbir Idul Fitri itu ada nas ayatnya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kau menyempurnakan bilangan ibadah puasa, dan hendak kemudian litukabbirullaha ala ma hadakum, hendaklah kalian bertakbir atas apa yang Allah telah memberikan petunjuk kepada kalian. Nah, ini nas takbir Idul Fitri akan lebih utama daripada takbir Idul Adha. Nah, salat Idul Fitri dan Idul Adha itu hukmuha sunnatun, hukumnya adalah sunnah. Hatta fi haqqil hajj, bahkan bagi orang yang berhaji juga tetap disunahkan. Lakinnal infirad lahu afdalu minal jamaah, tapi bagi orang yang berhaji itu lebih utama dia sendirian salatnya, tidak berjamaah. Wa kadzalika tusannu minal musafirina jama'atan, demikian juga disunnahkan salat Idul Fitri dan Idul Adha itu bagi orang-orang yang musafir dalam perjalanan secara berjamaah. Itu kesunahannya. Bal hiya afdalun nawafil, bahkan salat Id ini itu diantara paling utamanya sunnah, salat sunnah. Waqila innaha fardu kifayah, bahkan ada pendapat salat Id ini adalah fardu kifayah. Artinya kalau semua di dusun itu atau di kampung itu, di kota itu tidak ada yang melaksanakan salat Id, maka sekampung tersebut berdosa. Tapi kalau sudah ada yang telah melaksanakannya, maka terangkat dosanya. Itu namanya fardu kifayah. Artinya fardiyah. Wa indal imami Abi Hanifah, tapi menurut Imam Abi Hanifah wajibatun. Salat Id itu adalah wajibah. Tapi wajibnya dalam mazhab Hanafi itu bukan seperti wajib salat 5 waktu, tidak. Ada wajib itu istilah sendiri dalam mazhab. Di atas sunnah dan di bawah salat fardu. Tapi menunjukkan akan pentingnya salat Id ini. Waktunya kapan? Min tulu'i syamsi, dari terbitnya matahari, ila zawali, sampai ke tergelincir matahari sebelum zuhur. Min yaumil Id, dari hari Idul Fitri, dari hari Idul Fitri tanggal 1 Syawal tersebut.
yakni al-awwali min Syawal, yaitu tanggal 1 dari bulan Syawal. Kalau Idul Adha, wa min yaumil Idul Adha al-ashir min Dzulhijjah, daripada hari Yaumil Adha, sama dari pangkal tulu'il fajar, matahari terbit, sampai tergelincir matahari, baik untuk Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal dan untuk Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Itu waktunya. Sunnahnya, pertama, ta'khiruha ila an tartafi'a qadra rumhin. Disunnahkan melaksanakan salat Id itu diakhirkan sampai matahari itu agak tinggi setinggi tombak. Ya, sekitar jam 8, jam setengah 8, matahari sudah tinggi sedikit. Itu. Kemudian yang kedua, fi'luha bil masjidi ini tasa'. Disunnahkan juga melaksanakan salat Id itu di masjid kalau mencukupi jamaah. Wa illa fi ghairihi, kalau tidak mencukupi maka disunnahkan pada selain masjid. Wa taqiful huyyadu bi babil masjidi. Dan disunnahkan para ibu-ibu yang udzur yang dalam keadaan haid untuk tetap datang tapi tidak masuk masjid. Dia taqifu, menunggu, berdiri bi babil masjid, di pintu masjid. Wa yasma'na al-khutbata, supaya mereka mendengarkan khutbah. Jadi orang-orang yang ada udzur tetap khususnya yang ibu-ibu tetap disunnahkan untuk datang tapi tidak masuk masjid supaya mendengar khutbah. Jangan sebaliknya. Kita kadang-kadang selesai sholat, habis assalamualaikum langsung bubar, tidak mendengar khutbah lagi. Itu salah. Bahkan orang-orang yang ada uzur itu disunahkan tetap datang demi mendengarkan khutbah. Karena khutbah itu adalah bagian daripada sholat, bagian daripada keutamaan mendapatkan sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu. Yang ketiga, sunnahnya adalah hiya ulailatihima bil ibadah. Disunnahkan untuk menghidupkan dua malam tersebut, itu malam Idul Fitri dan Idul Adha, bil ibadah, dengan laksanakan ibadah. Wa yasulul ihya'u bi ihya'i mu'dhamil lail. Didapatkan sunnah menghidupkan itu dengan menghidupkan kebanyakan malam. Au bi salatayil isya'i wal subhi jama'atan, atau dengan melaksanakan ikut berjamaah salat subuh dan salat isya. Itu disunahkan memperbanyak ibadah pada malam tersebut. Dari riwayat mengatakan siapa yang menghidupkan malam ini akan dihidupkan hatinya pada saat hati-hati orang itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sunnah yang ketiga. Yang keempat, al-ghuslu, disunahkan untuk mandi. Untuk Idul Fitri, Idul Adha itu untuk melaksanakan sholatnya disunahkan mandi. Kapan masuk waktu mandinya itu? Wa yadkhulu fi muntasafil lail. Masuk waktunya di pertengahan malam. Kalau pertengahan malam jam 12, artinya di jam 12 lebih itu sudah masuk waktunya. Sampai sebelum sholat. Sunahkan untuk mandi. Niatkan, sengaja saya mandi sunnah Idul Adha atau sunnah Idul Fitri. Dapatkan sunnahan mandi. Yang kelima, at-tatayyubu wa tazayyunu, disunahkan berminyak wangi, wa tazayyunu, dan berhias. Disunahkan minyak wangi, kemudian berhias. Lil qa'id, bagi orang yang duduk. Wal kharij, bagi orang yang akan melaksanakan salat, baik yang tidak berangkat maupun yang berangkat disunahkan tetap. Wal kibar, disunahkan yang tua, yang dewasa. Was sighar, dan anak-anak juga disunahkan semuanya. Sawa'un al-musalli minhum wa ghairu, baik yang mau salat ataupun yang tidak mau salat, yang tidak bisa salat, maka dia tetap disunahkan untuk melaksanakan berhias dan berminyak wangi untuk memuliakan hari tersebut. Wa yusannu khurujul ajuzi wa ghairi zawatil hay'ati minan nisa'i bi thiyabin badhilatin. Hati-hati ini. Disunahkan keluarnya al-ajuz, orang-orang sudah tua, perempuan, wa ghairi zawatil hay'ah, dan selain ibu-ibu yang tidak,
Bithiyabin badilah, itu disunahkan untuk memakai pakaian yang sederhana, tidak berlebihan, bahkan sampai kepada tidak menimbulkan pesona. Tidak boleh tua-tua malah berhias berlebihan, tidak. Bahkan yang bertua-tua ini untuk pakaiannya yang tidak mempesona. Yang tua itu, apalagi yang muda. Wa amma syabatu wa zawatul hayati fayukrahu lahunna hudurul aidain. Nah, ini. Adapun yang muda yang masih memiliki penampilan yang mempesona, fayukrahu, dimakruhkan lahunna bagi mereka hudurul aidain, untuk hadir dua salat Aid ini. Wa salatuhunna fi buyutihinna afdal, dan salat mereka di rumah mereka itu lebih utama. Ini tentunya karena banyak menimbulkan fitnah. Ini bukan fitnah. Itu sunnah yang kelima, berhias dan berminyak wangi. Nomor 6, al-bukuru li ghairil imam, untuk bersegera pagi-pagi. Itu berpagi-pagi itu bersegera ke masjid untuk melaksanakan sholat itu li ghairil imam, untuk selain imam, selain khatib, sebagai imam masjid, imam yang akan memimpin sholat. Itu disunahkan terlebih dahulu berangkat pagi-pagi yang bukan imam. Sedangkan yang imam itu disunahkan dia mengakhirkan supaya orang-orang sudah berkumpul semua baru dia datang. Nah, itu sunnah. Jadi jangan buruk sangka kepada imamnya agak melambatkan perjalanan ke sana, karena memang sunnah bagi imam itu untuk di akhir. Sedangkan yang tidak menjadi imam, dia harus lebih dulu, karena untuk lebih memperbanyak dia beribadah, bertakbir, bertasbih, bertahlil, i'tikaf di masjid tersebut. Nomor 7, al-masyu ilaiha zahaban, disunahkan untuk berjalan ke masjid melaksanakan sholat itu dalam keadaan berjalan. Waruju' bi tariqin akhara aksara, dan pulangnya di jalan pakai jalan lain. Jika kita berjalan satu jalur, maka baliknya jalur yang lain. Disunahkan jalan untuk menambah syiar dan menambah pahala. Tapi kalau sudah sangat jauh yang tidak memungkinkan pakai jalan, ya apa-apa, pakai kendaraan tidak apa-apa. Li'anna ajra adh-dhahabi a'zam, karena pahala berjalan itu lebih utama. Fayundabu tatwiluhu, dan disunahkan untuk memperpanjang jalan, memutar, perpanjang. Liyaksur al-ajru bi kasratil khuta, supaya memperbanyak pahala dengan sebab banyaknya langkah. Semakin kita memutar jalan semakin jauh, maka kita semakin banyak langkahnya, maka dapat pahala. Dan ketika berangkat berbeda dengan jalan pulang. Wal yustafta in kana min ahli ilm, supaya kalau orang yang berjalan itu memperbanyak jalan, memperbanyak langkah, supaya ada orang-orang itu menanya. Kalau dia memang ahli ilm, orang akan nanya. Kalau dia orang ahli ilm, dia berjalan dari sebelah situ, dari arah yang lain yang biasa tidak dia lalui, maka orang-orang menanya, ada keperluan, apa hukumnya sholat, apa hukumnya tatayyub, apa hukumnya zakat dan sebagainya. Kalau dia memakai jalur yang lain yang tidak bisa dipakai, yang tidak biasa dia pakai. Wa yatasaddaqa fihima, dan bisa bersedekah pada keduanya. Satu jalan bersedekah di sana, jalan lain akan bersedekah juga. Wal yashhadalahu tariqan, dan juga akan menjadi saksi dua jalur tersebut. Jalur pertama berangkat akan menjadi saksinya, dan jalur kedua pulang juga akan menjadi saksinya. Semakin banyak langkah kita, jalur yang kita pakai, maka semakin banyak saksi, dan tidak akhirat kita mensyiarkan agama Allah dengan salat Id ini. Kemudian selanjutnya sunnah Id itu adalah ta'jilu salat Idin Nahr fi awwali waqtiha. Disunnahkan untuk menyegerakan salat Idul Adha. Kalau Idul Adha disunnahkan menyegerakan salatnya fi awwali waqtiha, masuk waktu langsung salat. Likayattasi'a waqtul udhiyati ba'da shalah, supaya waktu menyembelih kurban itu lebih luas. Itu hikmahnya kenapa salat Idul Adha dipercepat. Ta'khiru salat Idul Fitri ila irtifa'i syamsi,
qadr rumhaini. Kalau salat Idul Fitri itu disunahkan diakhirkan, tidak dipangkal, diakhirkan. Bahkan disunahkan sampai matahari naik seukuran 2 tombak. Ada 2 tombak sampai jam 8.30 sampai jam 9. Lebih utama demikian. Likai yattasi'a waktu ikhrajil fitrati qabla shalah. Hikmahnya apa? Supaya orang-orang mengeluarkan zakat itu sebelum salat bisa luasa. Karena memang disunahkan idul yang paling utama itu mengeluarkan sebelum salat. Tapi kalau kita masa pandemi sekarang ini banyak orang perlu, maka lebih utama sebelum Idul Fitri sudah dibagikan. Tapi hukum asalnya sunnah itu adalah ketika kita sebelum sholat mengeluarkannya, pagi-pagi hari 1 Syawal tersebut. Nah, supaya lebih luas, maka sholat Idul Fitrinya diakhirkan sekiranya 2 tombak matahari naik. Itu hikmahnya. Sunnah yang lain, al-fitru qabla sholatil Idul Fitri. Disunahkan untuk kita makan dulu, sarapan dulu, membatalkan puasa dulu kalau sholat Idul Fitri. Wal afdalu ayyakuna bitamrin. Disunahkan utamanya adalah makan dengan kurma. Sunnah kurma. Jangan makan dulu gado-gado, makan dulu pecel atau yang lain-lain nanti itu. Cuman untuk kita supaya menandakan kita ini sudah masuk lebaran, bukan lagi bulan puasa. Disunahkan sedikit aja tamar, wetran, makan kurma itu witir 1 atau 3. Likayam taza yaumul 'idi amma qablahu bil mubadarati bil akal, supaya membedakan antara hari lebaran dengan hari sebelumnya yang kita dalam keadaan puasa. Dengan segera kita makan. Itu apa, minum seteguk air atau dengan makan tamar tadi. Atau makan kue tidak apa-apa, tapi jangan berlebihan dulu untuk menandakan saja kita tidak lagi puasa. Itu sunnah untuk makan terlebih dahulu sebelum sholat. Adapun kalau Idul Adha al-imsak, disunahkan menahan, jangan dulu makan. Kalau Idul Adha al-imsak min qul fajr ila Idul Adha hatta yafrugha min salatil Id. Kalau Idul Adha supaya menahan dari terbit matahari fajar sampai salat Idul Adha, sampai selesai salat. Kalau sudah selesai salat, wa yanhar, dia memotong korban, wa ya'kulu min udhiyatih, dan disunahkan nanti makan dari udhiyahnya, hewan kurbannya. Ini perbedaan antara Idul Adha dan Fitri. Kalau kita nanti Idul Fitri maka disunahkan untuk futur dahulu, untuk sarapan dulu, untuk makan dulu. Makan yang tidak mengenyangkan tentunya, untuk membedakan antara sebelumnya kita puasa atau setelahnya. Kama qala sahibu Safwati Zubat, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Arsalan dalam kitabnya Safwati Zubat, wa sunna min qabli salatil fitri fitrun kal imsaku hatta nahri. Disunahkan sebelum salat Idul Fitri untuk fitir, untuk makan sedikit, kadal imsaku hatta nahri. Adapun ketika Idul Adha itu disunahkan imsak sampai dia menyembelih hewan kurban. Itu di antara sunnah-sunnah yang bisa kita amalkan ketika hari Idul Fitri. Adapun salatnya, kaifiyatu salatiha, cara kita melaksanakan salat Idul Fitri, ya rak'atani, yaitu 2 rakaat. Yusannu fihima, yang disunahkan di dalam 2 rakaat itu ayyukabbira fi rak'atil ula sab'a takbiratin yakinan. Pertama, kita salat Idul Adha, Idul Fitri pada pangkal rakaat pertama itu takbir 7 kali, yakin. Baina du'ail istiftahi wa ta'awudz, antara doa iftitah dan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Artinya ketika takbiratul ihram kita doa iftitah dulu, setelah doa iftitah baru takbir 7 kali. Wa fi raq'atis tsaniyah 5 takbirat, dan adapun pada rakaat kedua itu 5 kali. Setelah takbir intiqal dari sujud, berdiri lagi, kemudian kita takbir 5 kali. Raf'ul yadain fihima, disunahkan ketika takbir yang tadi itu mengangkat tangan. Allahu akbar. Allahu akbar, diangkat tangannya. Kemudian al-jahru fiha lil ma'mum lil imam wal ma'mum wal farid. Ketika membaca takbir tadi ngangkat tangan, kemudian dikuatkan membaca
takbirnya, baik untuk imam, baik untuk makmum, baik sholat sendirian. Kemudian ayakula baina kulli takbirataini al-baqiyatis salihati, membaca antara setiap takbir tadi itu membaca al-baqiyatis salihat. Apa itu al-baqiyatis salihat? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Baca itu. Allahu akbar. Diangkat suaranya, angkat tangan, setelah akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian ayyadha ayumnahu ala yusrahu tahta sadrihi baina kulli takbiratain. Setelah membaca takbir, angkat tangan, takbir, lepas tangan itu letakkan di bawah pusat, di bawah dada, di atas tangan kanan, di atas tangan kiri. Itu bukan dilepas ke bawah, tapi sunnahnya itu Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, letakkan di mana? Di bawah dada, di tangan kiri, di bawah tangan kanan pada setiap takbir tersebut. Itu adalah sunnah. Kama qala sahibu safwati zubat takbiru sab'in awwal al-ula yusan wal khamsi fi thaniyatin min ba'di an. Takbir 7 kali pada rakaat pertama disunnahkan dan 5 kali pada rakaat kedua. Min ba'di setelah an kabbara fi ihrami wa qaumati, setelah takbiratul ihram dan takbir intiqal. Artinya berbeda, 7 ini berbeda dari takbiratul ihram dan 5 itu berbeda dengan takbir intiqal, dari berdiri tadi, dari sujud ke berdiri. Kemudian waslut takbirat bita'awudz. Kemudian selesai takbir yang 7 pada rakaat pertama langsung ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian baca surat. Kemudian Fatihah. Kemudian ayaqra fihima suratai, disunahkan membaca pada 2 salat ini 2 surat. Pertama Qaf, kemudian waqtarabatis saah. Qaf rakaat pertama, waqtarabat rakaat kedua. Kemudian atau a'la wal ghasyiyah. Kalau tidak Qaf dan waqtarabat membaca al-a'la, sabbihisma rabbikal a'la, atau al-ghasyiyah. Ataka hadithu. Hal ataka al-ghasyiyah, ya, al-ghasyiyah, al-a'la dan al-ghasyiyah. Itu adalah sunnah dan cara kita sholat. Kemudian yang sunnah khutbah. Adapun sholat sunnah khutbah, sunnahnya khutbah. Pertama, yusannu idza kanatis sholatu jama'atan ayakhtuba ba'daha khutbataini ka khutbatail jum'ati. Selesai sholat, kalau berjamaah, selesainya itu disunnahkan khutbah. Khutbah ini dengan 2 khutbah, ka khutbatil Jumat, seperti khutbahnya sholat Jumat. Al-arkan was sunan sama, rukunnya demikian dan sunnah demikian. Rukunnya ada hamdalah, kemudian salawat kepada Nabi, nama Nabi Muhammad, kemudian wasiat dengan takwa, kemudian membaca surat, baca ayat Al-Quran, kemudian berdoa untuk kaum muslimin muslimat. Rukun-rukun ini sama saja. Ketika Idul Adha, salat khutbah Id juga sama seperti kita khutbah ketika khutbah Jumat. Sunnahnya demikian sama. Di tempat yang tinggi, pakai tongkat, itu semua. La fi syurut, adapun syurut tidak. Kal-qiyam, was-satar, wat-tahara, wal-julus bainahuma, itu tidak disyaratkan. Diri, untuk aurat, suci, duduk antara kedua tidak disyaratkan. Tapi tetap dipakai walaupun sah. Seandainya itu tidak laksanakan tetap sah maksudnya. Tapi bagusnya dipakai tetap. Berdiri, nutup aurat, suci, duduk antara kedua. Wa idza shalla munfaridan fala yakhtub. Adapun dia salat sendirian maka tidak perlu khutbah, tidak perlu khutbah. Ada ta'liq di situ. Walau syara'a fi ta'awudzi lam tafut. Kalau dia selesai tadi takbir, doa iftitah, takbir 7 kali, tahu-tahu setelah 7 kali sebelum takbir, setelah iftitah langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka tetap dia boleh melaksanakan takbir 7 kali. Walaupun dia langsung a'udzubillah.
Bikhilaf ma idza syara'a fil Fatihah, fa inna berbeda kalau dia selesai doa iftitah langsung baca Fatihah, maka takbir tidak perlu lagi, sudah hilang sudah. Tuh. Jadi kali doa iftitah, habis doa iftitah kan sunnahnya takbir 7 kali. Ini tidak. Dia sebelum takbir auzubillahi minasyaitonirrajim, maka tetap setelah auzubillah tetap ulang baca takbir 7 kali. Tapi kalau selesai iftitah sebelum takbir, dia auzubillah langsung baca Fatihah, maka sudah hilang. Tidak perlu takbir 7 kali. Sah. Itu sunnah. Wa idza tarakal imamu takbirat fala ya'ti bihal ma'mumu. Kalau imamnya meninggalkan takbir 7 kali tadi, maka makmumnya tidak perlu bertakbir. Tidak perlu, tetap ikuti aja imamnya, tidak. Wa yuwafiquhu, sama saja. Harus sesuaikan dengan kelakuan imam. Imam tidak takbir, jangan ikut takbir. Jangan juga takbir. Lau naqasa au zada jahilan bi'adadiha wa yuwafiqu, dan sama dengan imam. Lau naqasa, kalau dia kurang, au zada, atau menambah, jahilan bi'adadiha, dia tidak tahu imam ini nambah, dia tidak tahu, ikut saja tidak apa-apa. Atau imamnya kurang, dia tidak tahu kurang, tetap aja ikut, sah, tidak apa-apa. Fa in alima ziyadatahu fala, tapi kalau dia tahu nambah, jangan ikut, tetap aja tepatkan. Tapi kalau kita tepat tidak tahu, ya ikut saja imamnya. Imamnya kurang, ya kita kurang, imamnya nambah, tak imam kalau kita tidak tahu. Tapi kalau kita tahu, kalau imamnya kurang, kita tambah sendiri. Kalau imamnya nambah, jangan tambahin. Sah. Itu adalah takbir tadi. Kemudian khutbah sunnahnya ayajlisa qablahuma jalsatan khafifatan biqadri julusil adzan fil jum'ah. Hendaklah dia khatib itu duduk sebelum melaksanakan khutbah, duduk sebentar. Seukuran duduknya nunggu azan ketika sholat Jumat. Kan biasanya naik berdiri, imamnya naik mimbar, duduk dulu. Kalau Jumat itu nunggu orang azan kedua. Nah, ketika Idul Fitri atau khutbah itu tidak ada azan, maka kita tetap disunahkan tetap naik mimbar, duduk dulu sebentar, seukuran azan, kemudian baru memulai khutbah. Ayukabbira fi iftitahil ula tis'an wilaan. Disunahkan untuk membaca takbir untuk khutbah itu pada iftitahul ula, pada khutbah pertama, dengan dimulai dengan takbir 7 kali secara berurutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. 9 kali, 9 kali. Wa fi iftitahi tsaniyah sab'an wilaan. Pada pembukaan khutbah yang kedua itu 7 kali secara terus-menerus, berlanjutan, jangan dipotong dengan yang lain. Ayyadhkura fihi ma yaliku bil hal. Kemudian mengingatkan pada kedua khutbah itu apa yang sesuai dengan keadaan, up to date, yang sesuai dengan keadaan ketika itu. Bersabar kadang sekarang musibah, bersabar dengan musibah. Perbanyak amal ibadah. Pada masa-masa banyak bersedekah, karena kita banyak penyakit terjadi, kita banyak sedekah. Naudaumakum bisadaqah, banyak bersedekah. Fata'arad al-ahkam zakat al-fitri fi 'aidihi. Kemudian juga banyak membahas tentang hukum-hukum zakat al-fitrah pada Idul Fitri. Ingatkan hukumnya, kewajiban Idul Fitri. Dan apalagi sekarang ini memerlukan wali ahkamil udhiyah fi 'aidiha, dan menerangkan hukum kurban ketika pada Idul Adha. Itu isi khutbah itu sesuai dengan keadaan. Itu adalah kama qala sahibu Safwati Zuwad wa khutbatani ba'daha ka Jum'atih. 2 khutbah setelah salat itu seperti khutbah Jumat. Kabbara fi ulahuma tis'an wila, baca takbir pada khutbah pertama 7 kali berturut-turut. Wa sab'a fi tsaniyatin ay awwala. Kemudian membaca 7 takbir pada khutbah yang kedua. Itu sunnah ketika sholat Idul Fitri. Beberapa problem ketika hari raya. Tusannu tahni'atu bil Id. Disunnahkan untuk mengucapkan selamat dengan Id. Qabalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin itu asalnya adalah ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang kembali kepada fitrah dan orang-orang yang beruntung dengan amal ibadah Ramadan itu, dengan hadirnya kita pada Idul Lebaran itu.
disunahkan. Wa yadkhulu waqtuha fi 'Idul Fitri bi ghurubi syamsi lailatiha. Disunahkan kapan tahniah itu, mengucapkan selamat itu ketika maghrib malam lebaran. Wa fi 'Idul Adha bi subhi yaum Arafah. Kalau Idul Adha disunahkan sejak hari Arafah, pagi hari Arafah. Subuh hari Arafah. Itu adalah di antara yang disunahkan pada hari lebaran. Kemudian, lau tabayyana qabla zawali yaumi tsalatsina min Ramadan annahu yaumul 'Id. Seandainya telah jelas sebelum terjadi tergelincir zawal, tergelincir matahari tanggal 30 dari Ramadan, tanggal 30 Ramadan, pagi-pagi, malam-malam belum kelihatan atau belum tahu kita ini hari lebaran apa enggak, karena tanggal 30 Ramadan. Tahu-tahu sebelum tergelincir matahari pagi-pagi tanggal 30 Ramadan itu yakin kita hari itu adalah hari lebaran, hari Id. Bi syahadati ru'yatil hilal, kita baru tahu ada orang ngabarkan orang melihat hilal. Waqad baqiya waqtun li jam'in nas, dan cukup waktu sebelum zawal tadi mengumpulkan manusia was salat dan salat. Wa yuftiruna, maka segeralah untuk berbuka. Wa yusalluna al-'id adaan, dan segera melaksanakan salat Id secara ada. Tuh, kalau pada tanggal 30 malamnya belum ketahuan. Kita sudah sahur tanggal 30 Ramadan. Tapi ketika pagi belum ada berita. Kemudian ketika zawal, kita sebelum zawal tahu-tahu ada berita dari orang yakin, orang yang melihat hilal, maka segera cukup untuk mengumpulkan manusia, kita salat, langsung berbuka, langsung sholat secara ada, bukan qadha. Kalau lau tabayyana dzalika qabla zawal wa lam yas'il waqt. Tapi kalau sudah keterangannya, beritanya itu jelas sebelum zawal tapi tidak memerlukan waktu, tidak mencukupi waktu untuk sholat umpul manusia. Atau setelah zawal, kita tahunya setelah zawal tanggal 30 berita itu sampai. Walakin uddila syuhud qabla al-ghurub. Akan tetapi uddila syuhud qabla al-ghurub. Tapi diadilkan, dianggap adil, dianggap terpercaya orang yang menyaksikan itu sebelum terbit matahari. Sebelum matahari terbit, sebelum matahari sebelum matahari terbenam, sebelum matahari terbenam pada tanggal 30 tersebut. Fayuftirun, maka segera untuk berbuka, ma'afawati salatil Id, maka salat Idnya sudah hilang, fayaqdunaha, maka disunahkan untuk mengqadhanya. Lau tabayyana dzalika ba'dal ghurub, tapi kalau sudah jelasnya itu setelah ghurub tanggal 30, fasalluna al-Id min al-ghad adaan, maka salatnya berikutnya, hari berikutnya, dan tetap salatnya adalah ada, bukan qadha. Tetap salatnya kalau sudah ghurub, artinya sudah hari baru, maka dia tetap salat Id besoknya dan sebagai ada. Yang tadi itu qablal ghurub, sebelum matahari terbenam tanggal 30 tersebut. Ada orang memberitakan bahwasanya hari ini adalah hari lebaran, Idul Fitri. Dan waktu tidak mencukupkan lagi untuk sholat. Maka dia langsung bagaimana? Langsung berbuka, kemudian sholat Id qadhaan. Itu adalah tentang beberapa masalah tentang Id. Kemudian tentang takbir. Takbir itu disunahkan untuk mengangkat suara bagi orang-orang laki-laki yang masyhur, yang dapat, yang sampai kepada kita, syiratnya, lafaznya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah,
mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Ini adalah lafaz takbir ketika Idul Fitri atau Idul Adha. Sunahkan dibaca kuat-kuat di mana saja kita berada. Takbir ini dibagi dua, ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Apa takbir mursal muqayyad itu? Mursal adalah al-mutlaqu anit taqyid bis salawat, yaitu tidak terikat dengan waktu salat. Kapanpun dia boleh dilakukan tanpa didahului oleh salat lima waktu maksudnya, atau salat yang lain. Wa yukabbiru fi kulli waqtin, maka disunnahkan membaca takbir kapan saja. Wa yakunu fil fitri wal adha, itu terjadi pada waktu Idul Fitri dan Idul Adha, pada hari tersebut. Jadi kalau sudah masuk untuk takbir kapan saja, di jalan, di mushola, duduk, berdiri, tanpa harus terikat dengan sholat. Itu namanya mursal. Waktunya kapan? Min ghurubis syamsi lailatul Id, dari terbenamnya matahari malam lebaran. Ilal ihram bis shalah, sampai takbiratul ihram untuk sholat. Kalau sudah takbiratul ihram maka sudah selesai, tidak lagi disunnahkan untuk takbiratul ihram, takbir mursal tadi. Yang kedua itu al-muqayyad. Apa itu muqayyad? Ay ba'da salawat. Dia itu terikat dengan selesai salat. Salat sawun kan fardhan atau naflan. Tapi ini sering kita tidak tahu maksud salat di sini bukan hanya salat fardu saja, baik salat sunnah tidak apa-apa. Ketika selesai salat tahajud boleh baca. Ketika salat duha boleh bertakbir. Setelah selesai salat, apalagi salat 5 waktu, tidak apa-apa. Adaan atau qadaan atau janazatan, bahkan salat itu baik salat adha atau salat qada atau salat janazah. Pokoknya kita habis zuhur jam 2, bukan lagi untuk salat zuhur nih. Kita mengqada salat. Habis qada salat itu kita disunahkan tetap membaca takbir. Wa yakunu fil adha faqat, dan ini terjadi hanya pada Idul Adha saja. Tidak pada Idul Fitri. Idul Fitri terbatas sekali, dari malam lebaran sampai sholat. Kalau Idul Adha panjang soalnya, dari subuh yaum Arafah sampai akhir yaum tasyrik. Pada rentang waktu ini kita disunahkan tetap mentakbir kapanpun selesai sholat, muqayyad dengan sholat. Waktuhu li ghairil had min subhi yaumi Arafah, ketika pagi hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, ila asri akhir yaum tasyrik, pada akhir asar hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Zulhijjah, asarnya itu selesai. Wa mal hajj, adapun orang haji, fa yukabbiru min dhahri yaumin nahri, dia takbir ketika zuhur hari lebaran, bagi orang haji itu, karena dia belum selesai Aqabah, baru dia boleh. Ila subhi ya akhiri ayam tasyrik, sampai subuh hari tasyrik tanggal 13. Fa in tahallala kabbar hatta asar, kalau dia sudah tahallal maka dia bertakbir sampai asar. Wa takbirul mursal li'idil fitri afdal min takbiril mursal li'idil adha. Ini tadi sudah jelaskan sebelumnya. Takbir mursal itu untuk Idul Fitri itu lebih utama dari takbir mursal untuk adha. Karena jelas sebelumnya ada ayatnya, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Wa amma takbirul muqayyad, adapun takbir muqayyad yang terikat dengan salat di Idul Adha pada hari lebaran Idul Adha, fa huwa afdal min kilaihima, dia lebih utama daripada kedua-duanya. Karena dia banyak sering dilakukan, maka dia lebih utama daripada baik mursal Idul Fitri atau mursal Idul Adha. Kama qala sahibu Safwatul Zubat, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Arsalan dalam Safwatul Zubat, wa kabbaru lailatal Idi ila taharrumin biha kadza lima tala. Bertakbirlah untuk malam Lailatul Id, mulainya Idul Adha Idul Fitri sampai taharrumin biha, sampai takbiratul ihram ketika salat Idul Fitri atau Idul Adha. Itu namanya takbir mursal. 5 tala, demikian juga setelah dibaca 5 setelah tala selesai as-salawati, setelah salat ba'da subhi tasi', itu dimulai dari paginya tanggal 9 Arafah, 9 Zulhijjah, ila intihai asri yaumir rabi', sampai selesai asar hari yang keempat, yakni ayat tasyrik, jadi tanggal 14
14. Kenapa? 13. Kenapa disebut hari keempat? Karena hitungannya dari 10. 10 1, 11 2, 13 12 3, 13 4. Dari makanya disebut hari keempat daripada Idul Adha dan Tasyrik. Itu adalah cara membaca atau waktu membaca takbir ini. Namanya takbir mursal. Kapanpun boleh dibaca, itu ketika hari lebaran itu, malam lebaran sampai sebelum sholat, baik Idul Adha Idul Fitri. Adapun muqayyad itu terhubung dengan sholat, dibaca setiap selesai sholat. Tapi maksud selesai sholat ini bukan hanya sholat fardu saja, baik dia sholat sunnah, baik dia sholat ada, baik dia sholat qadha, baik bahkan boleh sholat jenazah, sunahkan membaca takbir tersebut. Semoga kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat ini, diberikan kemudahan, diberikan pahala yang besar, dan kita mendapatkan kesempurnaan untuk kembali kepada kesucian, kembali kepada kebahagiaan, menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Semoga Allah SWT menerima segala amal kita pada bulan Ramadan, menutup segala kekurangan kesalahan kita, dan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengamalkan training Ramadan ini hingga selesai Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna minkum wa kullu aam antum thayyibun wa antum bikhair. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.